Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menyampaikan hibah penelitian kompetitif tahun 2025 Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai dengan judul penelitian stigma dan minat konseling pada mahasiswa, optimalisasi layanan LKKPK dalam mempersiapkan karir mahasiswa UIAD. Pendahuluan dalam penelitian ini yaitu perguruan tinggi merupakan salah satu fase penting dalam kehidupan individu, di mana mahasiswa menghadapi berbagai tantangan akademik, emosional, sosial, dan karir. Masa transisi dari remaja menuju dewasa ini seringkali diwarnai dengan tekanan yang berasal dari tuntutan akademik, adaptasi dengan lingkungan baru, masalah hubungan interpersonal. Menurut data dari WHO, tahun 2022, sekitar 20% dari remaja dan dewasa muda mengalami gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi yang dapat mempengaruhi produktivitas dan keberhasilan akademik mereka. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa peningkatan angka stres akademik di kalangan pelajar Indonesia akibat berbagai macam faktor. Dalam konteks ini, layanan konseling di perguruan tinggi menjadi esensial sebagai upaya untuk mendukung kesejahteraan psikologis mahasiswa. Layanan konseling bertujuan untuk memberikan ruang aman bagi mahasiswa untuk berbagi permasalahan, mengembangkan strategi penyelesaian masalah, dan meningkatkan keterampilan emosional serta sosial. Selain itu, layanan ini juga membantu mahasiswa untuk mengoptimalkan potensi diri sehingga mereka mampu mencapai tujuan akademik dan pribadi yang lebih baik. Di Indonesia, penyelenggaraan layanan konseling di perguruan tinggi telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan memperkuat layanan konseling. Perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai institusi pendidikan, tetapi juga sebagai fasilitator pengembangan karir, kesehatan mental, dan kesejahteraan mahasiswa. Hal ini selaras dengan visi menciptakan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga sehat secara emosional dan sosial. Layanan konseling merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung perkembangan emosional, sosial, dan akademik mahasiswa. Konseling bertujuan untuk membantu klien mengatasi permasalahan yang mereka hadapi, baik yang berkaitan dengan lingkungan, kampus, maupun kehidupan pribadi. Namun, meskipun penting, layanan konseling seringkali tidak dimanfaatkan secara optimal oleh mahasiswa. Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya pemanfaatan layanan ini adalah stigma dan minat yang melekat pada layanan konseling itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut hubungan antara stigma dan minat mahasiswa dalam menggunakan layanan konseling. Pemahaman yang mendalam mengenai hal ini dapat menjadi dasar dalam merancang intervensi yang efektif untuk meningkatkan pemanfaatan layanan konseling serta membangun kesadaran akan pentingnya pengembangan karir sejak dini. Adapun rumusan masalah dan tujuan penelitian, yaitu pertama, rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana strategi lembaga LKKPK dalam mempersiapkan karir mahasiswa. Yang kedua, bagaimana orientasi stigma tentang layanan konseling mempengaruhi karir mahasiswa. Yang ketiga, bagaimana orientasi minat tentang layanan konseling mempengaruhi karir mahasiswa. Adapun tujuan penelitian yaitu menganalisis strategi lembaga LKKPK dalam mempersiapkan karir mahasiswa. Kedua, menganalisis orientasi stigma tentang layanan konseling. Yang ketiga, menganalisis orientasi minat tentang layanan konseling terhadap karir mahasiswa. Terkait kajian terdahulu, kami berupaya mensajikan 3 penelitian terdahulu. Yang pertama,
Salah satu penelitian yang berkaitan tentang stigma dan minat konseling yaitu penelitian dilakukan oleh Olympia Baptista. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa bimbingan dan konseling memiliki tingkat persepsi sedang dengan persentase 52,1% terhadap kinerja guru BK. Kategori persepsi sedang berarti bahwa mahasiswa ataupun peserta didik bimbingan dan konseling memiliki penilaian kerja kepada guru BK yang belum memuaskan, dan ini sama dengan hasil penelitian-penelitian yang lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa persepsi sedang yang dimiliki oleh mahasiswa bimbingan konseling yang terbentuk karena adanya aspek kognitif, aspek afektif, serta aspek konotatif. Selanjutnya penelitian kedua yakni dari Raihana Salsabila. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya persepsi negatif oleh siswa terhadap bimbingan dan konseling yang selalu mencari kesalahan siswa sehingga minat siswa rendah terhadap pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh guru BK yaitu untuk mendukung proses layanan bimbingan dan konseling sekolah, bekerja sama yang baik dari pihak sekolah, stakeholder sekolah, dan membangun komunikasi yang sehat dan memberikan layanan bimbingan konseling kepada siswa. Yang terakhir yaitu penelitian dilakukan oleh Sri Mutia Elpalina. Hasil penelitian menunjukkan kepuasan tinggi terhadap keandalan, responsif, jaminan kepastian, dan empati dalam kegiatan bimbingan konseling online. Namun, evaluasi terhadap aspek visi menunjukkan bahwa kebutuhan untuk meningkatkan infrastruktur teknologi dan aksesibilitas sumber daya dalam lingkungan online. Adapun teori yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu teori tentang yang dikemukakan oleh Siti Komaria terkait minat di dalam tulisannya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar mahasiswa. Siti Komaria memberikan pendapat mengenai pengertian minat, bahwa minat adalah salah satu faktor yang berasal dari dalam diri kita yang akan berpengaruh pada persepsi belajar pada mahasiswa. Minat adalah sumber motivasi yang dapat mendorong mahasiswa untuk melakukan apa yang dia inginkan ketika mereka bebas memilih. Sedangkan stigma adalah ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya. Sementara layanan konseling merupakan serangkaian hubungan secara langsung antara konselor dengan klien dengan tujuan memberikan bantuan ataupun bimbingan untuk menyelesaikan masalah, menentukan pemahaman diri, mengubah sikap dan tingkah laku. Adapun metodologi dalam penelitian ini, yang pertama adalah pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Yang kedua, desain penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini berbasis studi kasus. Sementara teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian selanjutnya berupa teknik analisis data. Dan yang terakhir tentu berkaitan langsung tentang subjek penelitian ini yaitu mahasiswa Universitas Islam Ahmad Dahlan yang aktif dalam kegiatan dalam layanan konseling. Pembahasan singkat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa stigma terhadap layanan konseling masih menjadi penghalang bagi sebagian mahasiswa untuk memanfaatkan layanan tersebut. Banyak mahasiswa yang enggan menggunakan layanan konseling karena merasa takut dianggap lemah, tidak mampu mengatasi masalah sendiri, atau bahkan merasa malu jika orang lain mengetahui mereka berkonsultasi dengan konselor. Hal ini memperkuat adanya pandangan sosial yang menganggap konseling sebagai sesuatu yang tabu atau hanya diperlukan oleh individu yang punya masalah serius. Namun, minat mahasiswa terhadap layanan konseling terbukti ada, meskipun stigma tersebut masih ada. Faktor-faktor seperti kualitas pelayanan, rasa percaya terhadap konselor, serta persepsi positif tentang manfaat konseling dapat meningkatkan minat mahasiswa untuk menggunakan layanan ini. Oleh karena itu, penting bagi institusi pendidikan untuk mengurangi stigma terhadap layanan konseling dengan mengedukasi
mahasiswa ataupun peserta didik tentang pentingnya kesehatan mental dan menunjukkan bahwa konseling adalah bentuk dukungan yang positif untuk pengembangan diri. Meningkatkan promosi tentang manfaat konseling dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif akan memperkuat minat mahasiswa dan pemanfaatan layanan konseling sebagai sarana untuk mengatasi masalah pribadi dan akademik berguna untuk pengembangan karir. Selanjutnya, terkait waktu pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian ini akan dilakukan ataupun akan dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan, di mana dalam kurun waktu 3 bulan itu terbagi menjadi 3 tahap ataupun terbagi menjadi 3 jenis kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan persiapan, kemudian kegiatan pelaksanaan dan kegiatan penyusunan laporan, di mana kegiatan persiapan itu berada pada bulan-bulan pertama waktu penelitian, dan pelaksanaan itu ada di bulan-bulan kedua penelitian dan bulan ketiga sebagai penyusunan laporan. Anggaran penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 7 komponen ataupun 7 kebutuhan penelitian yang terdiri dari akomodasi, nomor 2 terkait biaya cetak, nomor 3 terkait pengumpulan data, yang keempat adalah analisis data, yang kelima terkait penerbitan HAQ, yang keenam terkait publikasi dan penyusunan laporan, dan yang terakhir adalah terkait dana darurat untuk kebutuhan tak terduga. Sehingga dapat ditotalkan bahwa anggaran dalam penelitian ini sebanyak 5.500.000. Personalia dalam penelitian ini sebanyak 3 dosen tetap. Yang pertama adalah Mulkian Esos MA sebagai ketua, kemudian Desi Alawiyah Esos MA sebagai anggota, dan Darwis Esos MA sebagai anggota. Yang terakhir terkait daftar pustaka, di mana dalam penelitian ini menggunakan aplikasi Zotero yang terdiri dari sekurang-kurangnya 8 rujukan ataupun referensi yang dipergunakan, baik itu buku, jurnal, ataupun penelitian-penelitian dan karya-karya tulis ilmiah yang lainnya.